Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melanjutkan tentang identitas kita. Kita adalah orang yang dikasihi Tuhan, kita adalah anak yang Tuhan. Nah, kali ini adalah kita harus menyadari bahwa kita adalah orang yang ditebus Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Orang yang ditebus Tuhan. Nah, ini penting sekali, Bapak Ibu Saudara, karena dalam kita memberitakan Injil, salah satu dasarnya adalah orang harus tahu bahwa dan semua orang tahu bahwa ada hari penghakiman, gitu ya, bahwa ada hari penghakiman. Nah, eh, hari penghakiman ini sangat ditakuti oleh banyak orang dan dikonsepkan banyak sekali eh, pembalasan-pembalasan di dunia ini bila kita kejam. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu menjadi sebuah eh, kemudahan bagi kita sebagai umat Tuhan untuk kita memberitakan Injil bahwa kita adalah orang yang dikasihi Tuhan dan orang yang dan pribadi yang menghakimi itu adalah Yesus. Saudara-saudaraku, yang menghakimi adalah Yesus, sehingga kita bicara tentang hari penghakiman kita akan mudah. Nah, tujuan dari pagi hari ini adalah supaya kita bisa mengerjakan satu GKKD 5 kali, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang selain daripada kita adalah diangkat menjadi anak, ya kita ditebus, saudara-saudaraku, ya. Eh, Mari kita melihat dan menanamkan dalam hidup kita, kita adalah orang yang ditebus dosanya. Bapak Ibu, orang yang ditebus dosanya. Nah, sangat bahagia dan sangat sukacita bila kita, saudara-saudara, ditebus oleh Yesus, oleh Tuhan kita, dan dosa kita tidak diperhitungkan olehnya, Bapak Ibu Saudara, ya. Mari kita baca di Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Oleh darah Yesus kita ditebus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu perjanjian lama itu penebusan itu dilakukan dengan cara mengorbankan domba, sapi, binatang yang tidak bercacat, saudara-saudaraku, ya, dan binatang jantan yang tidak bercacat itu dikorbankan, Bapak Ibu Saudara, itu di sembelih, saudara-saudara, ya, supaya darahnya itu menjadi penebusan, ya, Bapak. Di dalam perjanjian baru Yesuslah yang menggenapi hal itu. Yesuslah yang eh, menebus kita dengan pengorbanannya dan darahnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya tidak lagi tertuntut oleh hukum dosa karena sudah ditebus, karena sudah dibayar. Lunas terbayar bukan dengan barang yang fana, tetapi darah yang mahal, darah yang suci, darah yang benar-benar bisa mengampuni dosa seperti di dalam perjanjian lama. Nah, sama di beberapa daerah di Indonesia, saudara-saudaraku, di Pulau Jawa ini kalau membuang sial, ya, saudara-saudaraku, maka akan membawa ayam yang darahnya hitam, yang bulunya hitam, matanya hitam, dilempar di tengah jembatan. Itu menggambarkan penebusan. Jembatan itu menggambarkan mengenai pengampunan, sehingga kita bisa satu sama yang lain, bisa bersatu, bisa menyeberang, ya, tidak ada perbedaan, begitu. Nah,
Eh, poin satu ini, Bapak Ibu Saudaraku, punya makna yang berbeda-beda ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini pengertian mengenai penebusan, Bapak Ibu Saudara. Ya, pengertian mengenai penebusan kita. Ya, kata penebusan bahasa Ibraninya itu goel dan Yunaninya lutron yang memiliki arti dasar membebaskan, Bapak Ibu Saudara ya, melalui pembayaran dan perjanjian lama penebusan oleh adalah seorang yang membayar harga untuk membebaskan orang lain, baik itu dalam konteks keluarga, seperti contohnya Boas dan Ruth. Ya, Boas membayar Ruth, menebus Ruth karena dia orang yang berhak, maupun keselamatan bangsa Israel di Yesaya 43 ayat 1 itu, saudara-saudara ya. Dalam perjanjian baru, Yesus Kristus dikenal sebagai penebus sempurna yang datang untuk membayar harga dosa kita melalui kematian di kayu salib. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi penebusan itu adalah membebaskan gitu ya. Penebusan itu membebaskan atau menebus melalui pembayaran. Jadi kita sudah terbayar, sudah lunas terbayar, Bapak Ibu Saudara. Nah, mengenai pengertian diampuni adalah tidak tertuntut atau bebas walau kesalahannya besar, diumpamakan seperti orang yang berhutang. Ya, di Lukas 7 ayat 47 mengatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab itu telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Atau di Yesaya 1 ayat 18, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, itu pengertian diampuni, Bapak Ibu Saudara. Nah, penebusan dan diampuni ini menghasilkan sukacita dan bahagia, menghasilkan eh, kebebasan, kita merdeka. Nah, nah berbeda dengan orang di dunia ini, dimanapun orang, mereka mengerti bahwa mereka akan mendapatkan dirinya dalam hari penghakiman, yang itu menuntut terus dosanya, itu akan menuntut perbuatan-perbuatan baiknya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita wajib bersyukur dan mengerti betul bahwa kita adalah orang yang telah ditebus, orang yang telah diampuni dosanya, sehingga kita menjadi orang-orang merdeka, orang-orang yang tidak tertuntut, menjadi orang yang memahami bahwa kita sudah bebas, kita sudah dibayar lunas, dan kita milik Yesus Kristus, Sang Hakim yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya itu menghasilkan eh, seharusnya itu menghasilkan eh, kemerdekaan bagi kita untuk kita bisa memaknai, ya, yang pertama adalah Anda dan saya adalah orang yang merdeka, tidak di bawah perbudakan, ya. Tidak ada orang yang memperbudak kita karena kita telah ditebus dan kita telah dibayar. Dan yang kedua adalah Anda dan saya adalah orang yang tidak tertuntut hukum manapun. Bapak Ibu Saudara, tidak tertuntut hukum manapun. Jika kita merenungkan ini terus, Bapak Ibu Saudara, maka di dalam tubuh kita, di dalam pikiran kita, menghasilkan kita adalah orang-orang yang merdeka, kita adalah orang-orang, saudara-saudaraku, yang layak menceritakan itu. Adanya sebuah proses yang ajaib, kita tidak lagi tertuntut hukum manapun, kita juga tidak diperbudak oleh dosa manapun. Ya, sementara orang yang belum mengenal Tuhan, sementara orang yang belum mengenal Yesus, mereka tertuntut dosa. Mereka diperbudak, terikat dosa, Bapak Ibu Saudara. Dan jawabannya adalah walaupun mereka menjalankan kewajibannya sedemikian rupa untuk menebus dosa-dosa mereka, maka itu tidak akan bisa. Yang mungkin adalah Bapak Ibu Saudara bersaksi,
ya, memberikan makna dalam hidup Bapak mengenai Ibu semua mengenai makna menjadi orang merdeka dan menyaksikan itu dan menggenapi itu yaitu 111 GKKD 5 kali Bapak Ibu Saudaraku. Jadi mari kita bersaksi apa yang telah Tuhan perbuat bahwa kita bukan hanya diangkat menjadi anak ahli waris, tetapi kita adalah orang yang ditebus, orang yang dibayar lunas, orang merdeka. Mari kita saksikan itu dan sekali lagi bahwa salah satu kenapa kita harus memberitakan Injil adalah pengertian di dunia ini bahwa akan ada hari penghakiman. Bapak Ibu Saudara, akan ada hari penghakiman. Sementara kita tidak tertuntut, kita merdeka. Mari kita berdoa.